dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulaikan ibadah pertengahan minggu GBDI Kasih Karunia. Kita akan mau menyembah Tuhan, kita akan mau menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian Kalau Kami Ada Sampai Hari Ini. Haleluya. Amin.
Kalau kami boleh ada menghirup udara ya Tuhan, kami boleh sehat kuat, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik berbawahan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi kami, Engkau pakai kami, urapi hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu. Dan urapi kami semua jemaat-jemaat-Mu, siapapun yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Roh Kudus-Mu membawa kami untuk lebih lagi kami mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saat malam hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-12. Kita langsung saja membacakan ayat ini secara bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Matius pasal 23 ayat yang ke-12. Kita akan baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya ulang, saya akan bacakan lagi. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pada malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Allah tentang 3 hal: rendah diri, ya, rendah hati, dan direndahkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, katanya ini mungkin hampir sama, ya. Kosakatanya, susunan katanya mungkin hampir sama, hanya terakhirnya saja yang berbeda, ya. Tetapi kita melihat bahwa ada begitu banyak perbedaan yang ada, dan kita akan belajar. Karena tentunya kita tidak mau direndahkan, tetapi kita mau ditinggikan. Tapi kita juga harus belajar bagaimana caranya kita mau ditinggikan oleh Tuhan, atau kita diangkat, atau kita dipulihkan, atau kita dipermuliakan oleh nama Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Kita akan lihat bahwa yang pertama itu rendah diri, saudara. Kalau rendah diri dalam artinya di sini dikatakan bahwa ya tidak percaya diri, minder, merasa tidak bisa berbuat apa-apa, tidak seperti orang lain, merasa tidak memiliki apa-apa, dan hidupnya lebih tertutup, tidak mau bergaul, menarik diri dari interaksi sosial, dan merasa tidak berharga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, rendah diri ini sesuatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan, sesuatu hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan menciptakan manusia itu lebih daripada ciptaan-ciptaannya yang lain, bahkan dengan bulan, bintang, matahari sekalipun, ya. Karena apa? Karena manusia diciptakan Tuhan menurut rupa dan gambar Allah, ya. Ada sesuatu yang sangat berharga, tidak hanya sekedar rupa dan gambar Allah, tetapi ada nafas, ya. Ada nafas yang Allah berikan, ya, yang Allah berikan kepada manusia. Ada roh di sana. Itu yang paling berharga, saudara. Dan kalau kita rendah diri, ya, itu tidak disukai oleh Tuhan. Karena apa? Karena setiap manusia yang dia tidak hanya sekedar diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, dia ada roh, ada nafas Allah, ya. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah manusia itu, ya, memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ya. Seperti kita lihat dalam ketiga talenta, ya, ada yang 3, ada yang 1, ada yang 3, dan ada yang 5, ya. Setiap manusia pasti punya kelebihannya masing-masing, apapun itu. Ya, tidak ada orang yang tidak punya kelebihan, ya. Tetapi seringkali manusia hanya melihat kekurangan, ya. Tetapi kalau kita mau belajar menggali kelebihan, menggali apa potensi, apa passion kita dalam hidup ini, maka kita bisa akan menemukan, dan kita tidak akan mengalami yang namanya rendah diri, ya. Karena
rendah diri ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dibiarkan dalam kehidupan jiwa kita, karena itu tidak bisa membuat kita maju, tidak bisa membuat kita berperang, ya, tidak bisa membuat kita merasa punya kemampuan untuk melangkah, ya, punya kepercayaan diri, ya, untuk melakukan sesuatu. Karena definisi dari rendah diri di sini adalah tidak percaya diri, minder, merasa nggak bisa berbuat apa-apa seperti orang lain, merasa tidak memiliki apa-apa, tidak mau bergaul, menarik diri dari interaksi sosial, merasa tidak berharga. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sangat berlawanan dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan buat kehidupan saya dan saudara. Bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah, kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan, ya, dan rendah diri ini tidak boleh kita alami. Siapa saudara yang orang yang rendah diri, ya? Kita akan lihat di dalam Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 11. Kita akan baca di sana. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 11. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu Musa diutus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa banyak berdalih dan bahkan dia bisa dikatakan menolak panggilan Tuhan dengan alasan-alasan yang mungkin masuk akal, ya. Dia mengatakan bahwa dia ini berat lidah, tidak lancar ngomongnya, tidak pandai bicara, atau kalau mungkin bahasa sekarang tidak berfasih lidah, ya, tidak bisa ngomong secara berani di hadapan banyak orang, ya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, di situ Tuhan marah sama Musa, ya. Sebab apa? Sebab yang memberikan hikmat itu Tuhan, yang membuka atau yang membuat lidah manusia bisa berbicara itu adalah Tuhan, ya. Ketika Tuhan memilih dan memanggil saya dan saudara, meskipun kita punya banyak kekurangan, banyak kelemahan, ya, dan di situ Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja. Firman Tuhan katakan, Dia akan memberikan kelengkapan kepada kita, melengkapi kita, ya. Tetapi beberapa kali saudara kasih dalam Tuhan, Musa menolak, ya. Dalam Keluaran pasal 4 ayat 14, kita langsung saja lihat di sana. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan Dia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, penolakan atau dalil yang Musa berikan kepada Tuhan, yang membuat Tuhan marah, yang membuat Tuhan marah sama Musa. Ya, bahkan di pasal-pasal selanjutnya bahwa ya Tuhan hampir membunuh Musa. Ya, untung saja istri Zipora punya inisiatif atau punya kegerakan untuk melakukan sesuatu sehingga membuat hati Tuhan kembali mengasihi Musa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, rendah diri ini tidak boleh, ya. Ada banyak orang yang mengatakan saya ini begini, saya itu begitu, ya. Saya ini punya kekurangan, saya ini punya dari kecil, dari bayi seperti ini, seperti itu. Ya, secara pribadi saya memiliki satu pengalaman yang luar biasa, bahwa Tuhan mengizinkan saya melewati di mana keadaan saya tidak seperti orang lain, ya. Memiliki tangan dan kaki, jari-jari yang tidak sempurna. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, dulu ya saya pernah memiliki rasa rendah diri, ya, tidak seperti orang lain, tidak seperti kebanyakan orang, dan merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi puji nama Tuhan, saya dipulihkan Tuhan, saya dibangkitkan, saya diberikan kekuatan kembali kepada Tuhan, diberikan pemulihan yang dari Tuhan, bahwa ya apapun yang Tuhan izinkan kita alami, atau yang memang menjadi kekurangan kita, menjadi kelemahan kita, itu bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa, saudara. Ya, kalau Tuhan memberikan sesuatu hal yang
kurang dalam hidup kita, itu berarti Tuhan juga memberikan hal yang lebih dalam hidup kita. Jadi di sini saya katakan bahwa rendah diri itu tidak boleh. Ya, itu tidak membuat kita maju, itu tidak membuat kita berjuang maju ke depan, ya, melangkah ke depan. Ya, karena rendah diri ini kalau udah minder, saudara, saya pernah mengalami fase-fase seperti itu, bahwa dia merasa tidak berharga. Ini memang tidak enak, merasa tidak dihargai atau tidak disamaratakan dengan orang lain, itu memang rasanya sangat pahit, ya, tidak enak, saudara. Ya, ketika saya waktu masuk SD di sana, waktu saya sudah latihan, saya dipercayakan untuk ikut gerak jalan di sekolah, mewakili sekolah, ya, saya sudah ikut latihan setiap hari. Tetapi ketika saatnya untuk lomba, saudara, di situ guru tidak memperbolehkan saya untuk masuk di grup gerak jalan, hanya karena saya tidak bisa pakai sarung tangan. Di situ saya marah, sedih, kecewa, merasa tidak ada harganya, merasa kok begini dan lain sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam keadaan seperti itu memang tidak enak, ya. Dan kalau kita bukan dekat dengan Tuhan, maka keadaan seperti ini akan dipakai iblis supaya kita tidak bisa bangkit, supaya kita tidak bisa move on, supaya kita terus berada dalam kekecewaan selama sepanjang umur hidup kita. Dan saya katakan buat kita semua pada malam hari ini, ya, jangan sampai hidup kita hanya dihantui dengan perasaan-perasaan seperti itu. Ya, sekali lagi saya katakan itu tidak baik, itu tidak diperkenankan di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi kita ini adalah orang-orang yang berharga. Dan yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, direndahkan. Tadi kan saya katakan rendah diri, rendah hati, dan direndahkan. Yang kedua, direndahkan. Nah ini, ya, kalau tadi rendah diri ini dari dalam diri kita sendiri, ya, muncul dari dalam diri. Tetapi kalau direndahkan itu dari orang lain atau dari pihak luar, ya. Ya, diukur, dinilai orang lain, ya, dan hasilnya di bawah standar si penilai. Jadi ketika direndahkan itu, ya, misalnya oleh seseorang, ya, orang itu menilai kita, kamu mah, ya, nggak sesuai level kita, ya, kamu mah seperti geng-geng sosialita, kamu mah nggak sama kita, ya, ukuran ekonomi kamu nggak sesuai, ukuran kecantikan kamu nggak sesuai di sini, ya, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang tidak sesuai, ya. Diukur dari ekonomi, jabatan, pendidikan, kecantikan, kekayaan, ketenaran, dan darah biru, darah merah, ya, kaum bangsawan, strata, ya, dan lain sebagainya, ya. Saudara kasih dalam Tuhan, itulah manusia, ya. Di dunia ini manusia itu punya komunitas atau punya level atau punya standarnya sendiri-sendiri, dan kita tidak bisa pungkirin itu. Ya, kita harus menghadapi yang namanya hidup dengan penuh persaingan. Ya, tidak usah jauh-jauh dalam anak-anak sekolah, ya, saling berjuang untuk menjadi ranking 1. Ya, ada perjuangan, ada persaingan di sana, ya, ada kompetisi di sana. Tetapi yang jadi masalahnya, ya, ada saja orang-orang yang merendahkan kita. Ada saja orang-orang yang mengukur, menilai kita sebelah mata, ya. Ada saja orang-orang yang sengaja meremehkan, menghina kita, dan mengejek kita, dan bahkan memperlakukan tidak adil kepada kita, ya. Dianggap bodoh, dianggap tidak mampu, dianggap tidak bisa dihakimi, dan lain sebagainya. Seperti saya katakan tadi, ini keadaan seperti ini tidak enak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kenapa seringkali kita mengalami hal-hal yang seperti ini? Banyak kejadian peristiwa, ya, yang kita alami, seringkali kita diukur oleh orang lain. Kamu masih anak kemarin sore, ya, kamu masih level kamu masih di bawah
masih junior, saya mah sudah senior, ya. Atau kamu mah orang nggak punya, ya. Saya mah orang berada, ya. Oh kamu mah nggak pintar, saya mah kamu mah orang bodoh, saya mah orang pintar, ya. Dan masih banyak hal-hal yang lain, perkataan-perkataan yang lain yang menyakitkan, yang tidak enak, ya, sehingga membuat kita menjadi down, ya, putus asa. Kalau rendah diri tadi berasal dari diri sendiri, dari dalam. Tetapi kalau direndahkan ini dari orang, dari luar, saudara, memang tidak enak, ya, tidak enak. Ada banyak orang-orang yang ketika direndahkan itu mengalami putus asa, ya, down, harga dirinya jatuh, ya, mengalami sesuatu yang tidak bisa move on lagi. Ada orang bilang kamu tidak bisa membunuh saya secara fisik, tetapi kamu membunuh karakter saya dengan apa? Dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita diizinkan mengalami hal-hal seperti ini? Dan proses demi proses kita alami, siapapun dia, kita pasti pernah mengalami seperti ini. Ya, firman Tuhan tadi katakan dalam kitab Matius, Injil Matius, di sana dikatakan bahwa apa? Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tentunya kita mau masuk di dalam proses yang barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menjadi orang yang rendah hati itu tidak mudah, tidak gampang. Ya, rendah hati ini kita masuk dalam prosesnya, ya. Artinya dia punya kemampuan, punya potensi, humble, low profile, tidak sombong, tidak memilih-milih, sederhana, tidak pamer, tidak menonjolkan diri, berbuat sopan, tidak memusingkan apa kata orang lain, percaya diri, tidak egois, ramah, suka menolong, dan murah hati. Nah, untuk menjadi orang yang rendah hati, saudara, ya di sini dikatakan dan ia, ya dalam ayat yang ke-12 tadi, dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia itu tidak mudah. Ya, karena sifat dari manusia adalah ya ketika dipuji atau ketika kelebihannya ditampilkan atau kelihatan sama orang lain dan dipuji, maka kita akan siapa dulu saya, ya, dan itulah memang sifat manusia. Dan di sini dikatakan bahwa kalau kita meninggikan diri, kita akan direndahkan. Tetapi saya yakin dan percaya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan masuk dalam proses yang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah ini saudara, yang kita akan bahas pada malam hari ini. Bagaimana caranya kita bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menjadi orang yang rendah hati itu prosesnya berat, sekolahnya itu tiap hari, ya. Tidak ada putus-putusnya. Dari siapapun, dari waktunya kapanpun, tidak menilai karena hujan, karena panas, karena mendung, karena ini dan itu, jadi libur dulu. Enggak, saudara. Proses untuk merendahkan hati ini, ya, itu bisa datang kapan saja, ya. Bahkan mungkin tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau belajar dalam Matius pasal 11 ayat 29. Kita akan lihat di sana apa kata Yesus. Matius pasal 11 ayat 29. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita mau belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus merendahkan hatinya, merendahkan hatinya, mengosong. Kalau dalam kitab Efesus, mengosongkan dirinya, ya, dia yang memiliki segala-galanya, dia yang memiliki kuasa, dia memiliki segala-galanya, tetapi dia mengosongkan dirinya, dia datang ke dalam dunia untuk jadi sama seperti manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus belajar kepada Yesus.
gurunya kita itu Yesus. Ya. Ketika Yesus ada dalam dunia, ya, Yesus pernah mengajarkan kepada kita. Dalam Lukas pasal 17 kita lihat. Lukas pasal 17 ayat 4 sampai 5. Lukas pasal 17 ayat 4 sampai 5, di sana dikatakan apa? Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ada beberapa nasihat yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ada beberapa pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk dalam hal mengampuni seseorang. Tuhan Yesus katakan, jikalau ada orang yang datang kepadamu melakukan kesalahan kepadamu, yang menyakiti hatimu, yang merendahkan engkau, yang menghina engkau, yang menyakiti, yang mengecewakan hatimu, ya ampunilah dia. Bahkan di situ dikatakan kalau satu hari dia 7 kali, ya 7 kali diampuni. Kata Petrus, berapa kali kami harus mengampuni? Petrus Tuhan Yesus katakan 70 kali 7 kali. Saudara kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak mungkin kita bisa lakukan. Ya, ada orang yang merendahkan kita, ada orang yang menghina kita, ada orang yang menganggap kita sebelah mata, meremehkan kita, tidak menganggap kita. Ya, bahkan ketika kita berada dalam satu komunitas, kita tidak dianggap, tidak dihargai, tidak dihormati dan lain sebagainya. Mungkin ada perasaan-perasaan kecewa, marah, kesal, sebal dan lain sebagainya. Mungkin orang-orangnya sama yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan mengajarkan kalau kita mau menjadi orang yang rendah hati, maka kita harus belajar seperti Yesus. Yesus ketika ada dalam dunia, ya dia dihianati, dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, ya dia dijauhi oleh murid-muridnya ketika dalam keadaan yang masa sukar, ketika dia pikul salib, ya dia disangkal oleh Petrus. Sakit saudara, tidak enak. Dia diludahi, dicaci maki, dianggap berdosa dan lain sebagainya. Sakit, tidak enak. Tetapi inilah proses pembelajaran, media pembelajaran, ya, media pembelajaran buat kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, saudara. Bahkan di situ di sana kata Yesus telah mengajarkan kepada murid-muridnya, satu hari kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Mungkin kita katakan, nggak mungkin saya bisa melakukan hal itu. Ya, bahkan seorang nabi atau mungkin seorang siapapun mungkin mustahil. Ya, mustahil kita akan bisa melakukan hal itu, apalagi yang sudah menyakitkan hati kita, yang sudah mengecewakan kita, yang sudah berulang-ulang kali dengan orang yang sama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi Tuhan izinkan buat kita untuk melewati proses media pembelajaran. Kita diizinkan Tuhan dihina mungkin, direndahkan mungkin, ya, yang tadinya kita sudah ada di strata yang ya bisa dikatakan, karena manusia itu mengukur strata itu dari kekayaan. Biasanya dari kekayaan, dari dia punya rumah, mobil, atau dia punya jabatan, atau dia punya kedudukan, biasanya diukur dari sana, saudara. Dan ketika kita mungkin merasa saya sudah memiliki ini semua, tetapi tiba-tiba kita direndahkan serendah-rendahnya. Tiba-tiba keadaan membuat kita down. Keadaan mungkin usaha kita kolaps, mungkin usaha kita tidak baik, pekerjaan kita tidak baik, kita di PHK, sehingga kita menjadi orang yang tidak dianggap lagi oleh orang lain. Ya. Dianggap sebelah mata oleh orang lain. Dianggap tidak berguna atau tidak selevel oleh orang lain. Bahkan dianggap menyusahkan dan lain sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu adalah proses yang diizinkan Tuhan untuk saya dan saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Dalam Matius pasal 11 tadi katakan, pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu beban yang ditaruh di kerbau atau sapi atau lembu untuk membajak sawah. Ya. Itu berat, tidak enak, karena
Pikulah kuk yang kupasang. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan kita belajar kepada orang dunia, jangan kita belajar kepada orang lain. Kalau kita belajar kepada orang lain, kepada orang dunia, mungkin kita akan diajarkan, oh saya tahu jawabannya. Apa jawabannya? Kalau kamu dibegituin sama dia, ya kamu harus balas. Kamu harus pergi ke orang ini, orang itu, ya, atau pergi ke dia saja supaya dia bisa bikin orang itu sakit, bisa bikin dia bangkrut, kamu bisa balas dendam dan lain sebagainya. Atau mungkin kita belajar kepada orang lain ketika mereka mengalami sakit hati, kemudian orang itu mengajarkan kepada kita, waktu saya direndahkan, ya saya rendahin lagi orangnya, saya caci maki lagi orangnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, mari kita belajar kepada Yesus. Yesus yang rendah hati, low profile, ya humble, ya dia begitu rendah hati. Dia memiliki segala sesuatu. Bayangkan saudara, ya dia memiliki segala sesuatu. Ya, ketika dia ada di dunia ini, dia bisa menciptakan roti, batu dari roti bisa. Dia bisa mengadakan apa saja. Ya, dia bisa menciptakan apa saja. Tetapi berapa kali dia diragukan oleh orang-orang Farisi, berapa kali dia diragukan oleh murid-muridnya. Ya, berapa kali dia diragukan oleh orang-orang di sekitarnya. Dia bisa saja menunjukkan, karena biasanya kalau orang sudah direndahkan, sudah merasa tertantang, masa sih kamu bisa ngelakuin itu? Ya, dia akan lakukan. Tetapi Yesus tidak. Yesus tidak. Ketika dia diuji oleh iblis, iblis katakan, oh batu ini menjadi roti. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa lakukan? Bisa. Tetapi Yesus tidak mau terpancing, ya, oleh godaan iblis. Dia tidak mau terpancing. Dia begitu rendah hati. Dia katakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang harus kita belajar dari Tuhan Yesus. Ada begitu banyak hal-hal yang kita harus belajar. Bahwa Yesus katakan sendiri, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita akan ditinggikan pada waktunya. Dalam kitab 1 Petrus di sana dikatakan. Tetapi banyak manusia yang zaman sekarang ini, ya belum waktunya ditinggikan oleh Tuhan, mau meninggikan diri sendiri, mau mengangkat diri sendiri. Itu yang berbahaya. Apa akibatnya saudara? Dia akan direndahkan oleh Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada seorang pun yang akan menurunkan kita. Tapi kalau Tuhan yang menurunkan, tidak ada sesatu orang pun yang akan mengangkat kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, media pembelajarannya adalah, ya, proses direndahkan oleh orang lain. Ya, kita harus lewati itu. Harus, mau tidak mau, apapun kapanpun waktunya. Dan saudara tahu, proses itu ketika kita lewati, mungkin awalnya benar, air mata, ya, merasa ada yang tadi saya katakan, yang tadi rendah diri, iya ya saya tidak berguna, iya ya saya begini, saya begitu, ya, iya ya saya tidak seperti orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, rendah diri itu mulai masuk dalam hidup kita ketika kita direndahkan oleh orang lain. Tetapi cepat berdoa, cepat berseru kepada Tuhan, cepat memohon kepada Tuhan, dan memberikan pengampunan seluas-luasnya kepada orang yang merendahkanmu, kepada orang yang menganggapmu sebelah mata, kepada orang yang tidak menilai kamu, mengukur kamu hanya dengan ukurannya saja. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, murid-murid katakan, Tuhan, kalau aku harus mengampuni 70 kali 7 kali dalam sehari, apa kata mereka saudara? Tambahkanlah iman kami.
ini sakit. Daging ini tidak menerima. Ya. Seperti saya katakan tadi, ketika kita direndah, kita mau menyatakan ini loh saya bisa. Ya. Ketika kita berada dalam posisi nyaman, it's okay, tidak jadi masalah. Tapi ketika proses kehidupan, Tuhan izinkan usahamu kolaps, Tuhan izinkan rumah tanggamu mengalami sesuatu hal yang tidak baik, Tuhan izinkan pekerjaanmu kau di PHK, ya, kau seperti terjun bebas, cuing, des, ya, berada di paling dasar, sehingga orang melihatmu tidak seperti dulu lagi. Jangan kau berkata, dulu saya seorang pejabat, dulu saya seorang direktur, dulu saya punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Bukan lagi waktunya. Tapi kita mau belajar kepada Yesus. Tidak usah berpikir, oh kurang ajar si A, kurang ajar si B. Dia udah rendahin saya, dia udah sepelein saya. Saya datang minta tolong tapi nggak diladenin, sakit hati. Dulu dia waktu dia lagi susah saya nolongin dan lain sebagainya. Kita mulai merasuki pikiran kita dengan hal-hal yang sedemikian rupa, membuat kita tambah jatuh lebih dalam lagi, dan iblis bersorak-sorai. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini saya mau katakan, bukan seperti itu caranya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, tambahkan iman kami. Saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, di sana dikatakan, ya, tambahkan iman kami. Di sana dikatakan, increase our faith, meningkatkan iman kami. Ketika kita direndahkan oleh orang, ketika kita dianggap sebelah mata oleh orang lain, ketika kita dianggap tidak selevel dengan orang lain, jangan jadi rendah diri. Jangan izinkan pikiran-pikiran negatif rendah diri merasuki kita, sehingga membuat kita tidak bisa bangkit dan maju. Tetapi in Christ our fight, tingkatkan imanmu. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, tambahkanlah imanku Tuhan, dalam menghadapi kesulitan, kesukaran ini. Belum menghadapi kebutuhan hidup, belum menghadapi kebutuhan keluarga, udah begitu direndahin orang, diece orang, diledek orang, dan lain sebagainya. Hancur hati kita. Tetapi firman Allah katakan, Tuhan ada kepada orang-orang yang remuk, hancur jiwanya. Tuhan ada di situ, saudara. Kita mau menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan hatiku luas, seluas hatimu untuk mengampuni, untuk melupakan, untuk menerima kenyataan. Karena banyak orang yang tidak bisa bersedia, tidak menerima kenyataan hidup, tidak mau menerima apa yang dialami. In Christ of fight, ya, di sini dikatakan in Christ of fight to upgrade level. Artinya meningkatkan iman untuk kita lebih naik level. Tidak salah dalam firman Tuhan katakan, siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tidak salah firman Tuhan, tapi kita harus lewati prosesnya dulu, saudara. Mungkin tidak enak direndahkan, tetapi jangan menyalahkan orang, menyimpan dendam, sakit hati, kecewa, dan lain sebagainya. Bertanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu, haruskah saya begini, haruskah saya begitu. Kita tidak usah belajar kepada orang lain dan dunia, tapi kita mau belajar kepada Yesus Tuhan kita, guru yang agung, guru yang baik, guru yang sangat mengerti keberadaan kita. Dan kita mau katakan, Tuhan, kalau aku harus melakukan firman-Mu secara tubuhku, dagingku, aku tidak mampu, Tuhan. Tapi in Christ or fight, tambahkan imanku, Tuhan, untuk aku dapat melakukannya, untuk aku dapat menghadapi proses ini dengan sangat baik. Sehingga apa, saudara? Sehingga tanpa kau sadari, engkau akan naik level, upgrade to level
iPhone berapa sekarang? iPhone 11. Wow, ya saya tertinggal berita. Sekarang sudah iPhone 11. Tentunya berbeda dengan iPhone 7, ya. Saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa? Perusahaan iPhone, HP, laptop dan semuanya selalu terus mengupgrade ciptaannya mereka. Supaya apa? Karena apa? Semakin di-upgrade, semakin banyak fungsinya. Semakin di-upgrade, semakin banyak gunanya. Semakin di-upgrade, semakin banyak sesuatu yang dihasilkan. Demikian juga saya dan saudara. Semakin banyak kita di-upgrade, semakin banyak kita meningkatkan iman kita, kita akan semakin banyak fungsi. Ya, Tuhan akan semakin lebih memakai saya dan saudara untuk jadi alat kemuliaan-Nya. Firman Tuhan katakan, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Mari kita mendatang kepada Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, jangan katakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik. Tapi kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus adalah baik. Apapun keadaanmu hari ini, mungkin orang lain, saudaramu, keluargamu, ya, siapapun orang-orang yang terdekat denganmu mulai melihatmu sebelah mata, mulai tidak menganggap engkau seperti dulu lagi. Ya, abaikan. Jangan pusingkan yang lalu-lalu, saudara. Tetapi kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan in Christ of fight. Ya, agar hidupku, my life to upgrade to level yang lebih naik lagi, lebih naik lagi, lebih naik lagi. Yang harus kita fokuskan, level kita di hadapan Tuhan. Iman kita semakin hari semakin bertumbuh, meningkat, semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, sehingga kita, ya, dihasilkan luar biasa oleh Tuhan. Ya, seperti saya katakan tadi di awal, kita dipermuliakan oleh Tuhan, kita disayang oleh Tuhan, kita dipulihkan oleh Tuhan, kita diangkat oleh Tuhan. Firman Allah katakan dalam kitab Mazmur, kamu akan kuangkat, ya, di atas gunung bukit batu. Amin, saudara. Mari kita nyanyikan pujian bagaikan Raja Wali, ku kan terbang tinggi. Haleluya, haleluya. Kita mau nyanyikan pujian ini, saudara.
kuasanya terlebih besar. Apapun, dimanapun, apapun keadaan kita, serendah apapun dalam dunia ini menganggap, kita mau katakan, aku percaya Tuhan kuasa-Mu lebih besar, mampu mengangkat aku kembali Tuhan, mampu memulihkan aku, mampu memulihkan, mengangkat aku kembali Tuhan. Aku percaya kuasa-Mu lebih besar dari semua masalah hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan lembut membentukku. Terima kasih Yesus. Amin. Tangan Tuhan lembut membentukku. Begitu indah, begitu indah. Janji Tuhan, sekalipun itu mungkin berat, mungkin sulit, tidak mudah untuk kami lakukan, tapi Tuhan berjanji apabila kami merendahkan diri senantiasa di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengangkat kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu senantiasa akan memperlengkapi kami anak-anak Tuhan. Seberapa kami yang telah menyaksikan ibadah ini ya Tuhan, dimanapun kami berada, dalam pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan, seringkali kami direndahkan oleh orang lain, tapi kami tidak mau rendah diri ya Tuhan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang dahsyat. Sebab itu kami ajarkan kepada kami untuk selalu merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Semakin kami merendahkan hati kami, semakin Tuhan akan penuhi kami dengan sukacita, dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah persiapkan kepada kami.
Berkati hamba-Mu sudah melayani kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau tambahkan Tuhan hikmat, dan juga bukakan rahasia-rahasia firman-Mu, sehingga Tuhan setiap pelayanan hamba-Mu ya Tuhan, kami boleh melihat berkat Tuhan dinyatakan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing ya Tuhan, dalam semua pergumulan, persoalan mereka, Engkau ajarkan terus mereka ya Tuhan untuk terus merendahkan hati di hadapan Tuhan, sehingga mereka boleh melihat tangan Tuhan yang berkuasa, yang akan mengangkat mereka, yang akan memulihkan, yang akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan yang sedang berjuang menghadapi wabah corona ini ya Tuhan. Berkati pemerintah bangsa kami Tuhan, berkati ya Tuhan orang-orang yang sedang berjuang ya Tuhan untuk merawat Tuhan, para dokter Tuhan, Tuhan perawat Tuhan, suster ya Tuhan. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan, agar supaya mereka diberi kekuatan, kesehatan yang sempurna yang dari Tuhan. Bahkan pasien-pasien corona yang sedang berjuang untuk kesembuhan mereka, dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami berdoa Engkau ulurkan tangan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami semakin melihat Tuhan, semakin banyak orang yang dipulihkan, semakin banyak orang yang disembuhkan ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, tidak ada kekuatan yang lain yang bisa menghentikan wabah corona ini ya Tuhan, selain daripada Tuhan kami Yesus Kristus yang punya kuasa, yang punya kendali atas hidup kami dan dunia ini. Oke, kami memohonkan kasih karunia-Mu ya Tuhan, lalukanlah wabah ini bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar anugerah kuasa-Mu dinyatakan, sehingga Engkau memulihkan bangsa kami, memulihkan masyarakat Indonesia, dan memulihkan ekonomi, perdagangan dan sebagainya ya Tuhan. Sehingga kami boleh kembali bangkit ya Tuhan, melihat pemulihan Tuhan, melihat keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kuasa kegelapan, niat hati orang jahat, sakit penyakit yang berusaha mengganggu kami, umat-umat-Mu ya Tuhan, dalam bentuk apapun kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau hancurkan demi kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga dapat sejahtera Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Akhirnya saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan semua, kita terima berkat dari Tuhan. Sebab itu terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa serta menerima berkat Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat malam.